Santo Fransiskus Xaverius digelari oleh Paus Pius ke-10 sebagai pelindung misi dan karya pewartaan iman. Ia adalah salah satu misionaris terbesar serta merupakan seorang perunding dan duta terbaik yang pernah ada. Santo Fransiskus dilahirkan pada tahun 1506 di Navarre, Spanyol, di Puy Xavier dekat Pamplona. Bahasa ibunya adalah bahasa Basque. Ia merupakan anak bungsu dari satu keluarga besar. Di usia 18 tahun ia belajar di Universitas Paris. Ia masuk Kolese Santa Barbara dan pada tahun 1528 meraih gelar magisternya. Disinilah ia bertemu dengan Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus, dan Fransiskus adalah salah satu dari 7 orang pertama dari Serikat Yesus yang pada tahun 1534 mengucapkan kaul untuk melayani Tuhan di Montmartre. Bersama mereka, Santo Fransiskus menerima tahbisan imamatnya di Venice 3 tahun kemudian. Pada tahun 1540, Ignatius menunjuknya untuk bergabung dengan Simon Rodriguez untuk ekspedisi misi pertama ke Hindia Timur. Mereka tiba di Lisboa sekitar akhir Juni, dan Fransiskus segera menemui Rodriguez yang saat itu bertugas di suatu rumah sakit. Mereka tinggal di rumah sakit untuk menolong orang-orang yang sakit, sekaligus berkatekese dan memberikan pelajaran di kota, serta mendengarkan pengakuan dosa pada hari Minggu dan hari libur. Raja John III menghormati para religius ini, sehingga Rodriguez diminta tinggal di Lisboa. Fransiskus pun terpaksa tinggal di sana selama 8 bulan. Akhirnya, di hari ulang tahunnya yang ke-35, 7 April 1541, disertai 2 temannya, yaitu Paul dari Camerino, seorang Italia, dan Francis Mancilhas, seorang Portugis, ia berlayar menuju India. Paus telah menunjuk Fransiskus sebagai nuncio atau duta besar kepausan di timur. Kecuali beberapa pakaian dan buku, Fransiskus menolak semua hadiah dari raja. Ia juga menolak didampingi seorang pelayan dengan mengatakan bahwa cara terbaik untuk memiliki kehormatan sejati adalah dengan mencuci pakaian sendiri, merebus makanan sendiri, dan tidak berhutang pada siapapun. Fransiskus naik kapal yang juga membawa Don Martin Alfonso de Sousa, Gubernur Hindia. Don Martin berangkat dengan 5 kapal untuk memulai tugasnya. Kapal sang admiral terdiri dari para awak kapal, penumpang, tentara, budak, dan tawanan. Fransiskus melayani mereka. Ia berkatekese, berkhotbah setiap minggu di dek, melayani yang sakit, dan mengubah kabinnya menjadi tempat perawatan. Ia melakukan semua hal tersebut padahal ia sendiri mengalami mabuk laut yang serius di awal-awal pelayaran mereka. Bermacam-macam orang ada dalam kapal. Fransiskus harus menengahi pertikaian, menenangkan keluhan-keluhan, menghadapi sumpah serapah dan perjudian, dan memperbaiki ketidakteraturan lainnya. Wabah sejenis penyakit kulit melanda kapal itu dan tidak ada orang lain kecuali ketiga Yesuit ini yang merawat mereka yang sakit. Pelayaran mereka membutuhkan waktu 13 bulan, 2 kali dari waktu pelayaran biasanya, untuk mencapai Goa. Mereka tiba pada 6 Mei 1542 dan Fransiskus pun menempatkan diri untuk menolong di rumah sakit. Orang Portugis telah menetap di Goa sejak tahun 1510 dan di sana telah cukup banyak umat Kristen, gereja-gereja, para imam dan uskup. Tingkah laku orang-orang Kristen yang sangat bertentangan dengan Injil, misalnya praktik tengkulak, pengabaian sakramen-sakramen, ketamakan, dan lain-lain, merupakan tantangan bagi Fransiskus. Ketika seorang budak dipukuli secara tidak manusiawi, tuan-tuan mereka menghitung pukulan-pukulan tersebut dengan manik-manik rosario. Ia memulai misinya dengan mengajarkan prinsip-prinsip agama dan praktik-praktik kebajikan. Setelah melewatkan pagi harinya dengan menolong dan menghibur yang sakit di rumah sakit dan di penjara-penjara yang kotor dan bau, ia berjalan di jalan-jalan sambil membunyikan bel memanggil anak-anak dan para budak untuk berkatekese. Mereka berkumpul mengelilinginya dan ia mengajarkan syahadat iman, doa-doa, dan nilai-nilai Kristen kepada mereka. Ia mempersembahkan misa bersama para penderita lepra setiap hari Minggu, berkhotbah di depan umum, termasuk kepada orang-orang India, serta mengunjungi rumah-rumah penduduk. Keramahan dan kelembutan karakternya
serta perhatiannya yang penuh kemurahan hati sungguh-sungguh sangat memikat hati banyak orang. Cinta dan kerendahan hatinya membuatnya menempatkan diri sebagai seorang di antara mereka. Makanannya sama dengan makanan orang-orang yang termiskin, yaitu nasi dan air, dan ia tidur di atas tanah dalam sebuah gubuk. Pengajaran-pengajaran tentang kebenaran-kebenaran agama juga dituangkannya dalam lagu-lagu populer. Cara ini berhasil sehingga lagu-lagu ini dinyanyikan di mana-mana, di jalan, rumah, dan tempat-tempat kerja. Fransiskus diberitahu bahwa di Teluk Pearl Fishery, mulai dari Teluk Komorin sampai Pulau Manar, seberang Sri Lanka, ada orang-orang yang disebut orang Parava yang telah dibaptis. Namun, meskipun mereka memiliki semangat belajar, mereka masih memelihara tahyul, kepercayaan sia-sia, dan melakukan kejahatan-kejahatan. Fransiskus pergi untuk menolong orang-orang ini. Ia belajar bahasa asli setempat, mengajar dan meneguhkan mereka yang telah dibaptis, dan terutama mengajarkan dasar-dasar agama kepada anak-anak. Begitu banyak jumlah mereka yang dibaptis sehingga kadangkala karena kelelahan menerimakan sakramen ini, tangannya hampir tidak dapat digerakkan. Fransiskus berhasil memperluas kegiatannya juga ke Travancore dan tempat-tempat lain. Tentunya kedatangannya tidak selalu diterima dengan ramah oleh semua pihak. Diceritakan bahwa pada suatu peristiwa, Fransiskus hanya dengan salib di tangannya bertahan sendirian menghadapi orang-orang yang menentang dan menyerbunya. Dikisahkan pula bagaimana ia berusaha sungguh-sungguh menolong seseorang yang dalam bahaya, padahal orang ini justru sering merintanginya. Pada musim semi tahun 1545, Fransiskus berlayar ke Malaka di Semenanjung Melaya. Ia juga mengunjungi Maluku, Ambon, Ternate, Gilolo, dan tempat-tempat lainnya. Dalam misi ini dia mengalami banyak penderitaan, tetapi ia menulis kepada Ignatius, "Bahaya-bahaya yang saya hadapi dan tugas-tugas yang saya terima dari Tuhan sungguh-sungguh merupakan sumber air sukacita rohani, sehingga pulau-pulau ini merupakan suatu tempat di dunia di mana orang kehilangan pandangannya karena banyaknya air mata, yaitu air mata sukacita. Saya tidak ingat kapan saya pernah merasakan sukacita batin seperti ini. Penghiburan-penghiburan ini mengambil semua penderitaan badan dan semua kesulitan dari para musuh dan teman-teman yang tidak dapat dipercaya." Tuhan melakukan banyak mukjizat penyembuhan melalui Fransiskus. Di Malaka, ia membangkitkan kembali seorang gadis muda yang tidak saja sudah mati tetapi sudah dikubur selama 3 hari. Ibu dari anak datang kepada Fransiskus dan dengan penuh keyakinan akan kuasa Allah, ia mohon kepadanya untuk menghidupkan kembali anaknya. Kagum akan iman ibu tersebut yang baru saja mengimani Kristus, Fransiskus mendengarkan permohonannya. Ia menoleh kepada ibu ini, meyakinkannya bahwa anaknya hidup, dan menyuruhnya pergi ke kuburan untuk membuka kuburannya. Ibu itu pun pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Fransiskus, dan ia menemukan bahwa anaknya sungguh hidup. Peristiwa di Malaka ini hanyalah salah satu dari banyak mukjizat yang terjadi. Dalam proses kanonisasinya, tercatat bahwa ia beberapa kali membangkitkan orang mati selama perjalanannya sepanjang pantai Teluk Fishery, Travancore, Jepang, dan Pulau Sanchiang. Antonio Fernandez, seorang pemuda usia sekitar 15-18 tahun, sakit keras. Ibunya seorang Jawa dan ayahnya seorang Portugis. Keduanya pun sudah putus harapan akan kesembuhan anaknya. Tanpa seizin ayahnya, ibunya membawa anak tersebut ke seorang wanita. Wanita ini mengikatkan tali di tangan anak tersebut dan menjanjikan kesembuhan, tapi tidak ada hasilnya. Sebaliknya anak tersebut menjadi kejang-kejang dan tidak bisa bicara. Selama 3 hari anak tersebut tidak bicara dan tidak makan. Ibunya dengan menangis memohon untuk memanggil Fransiskus dan segera ia datang. Begitu Fransiskus datang, pemuda yang berbaring kaku seperti kayu tiba-tiba bangkit dengan penuh amarah. Santo ini meliriknya, dan ini cukup baginya untuk meyakinkan bahwa pemberontakan ini dari roh-roh jahat. Ia menyentuh pemuda yang meracau ini dengan salibnya. Ketika disentuh, pemuda ini bahkan lebih kejang-kejang lagi. Ia menyeringai, menakutkan, dan meludahi Fransiskus. Fransiskus berlutut, membacakan kisah sengsara Kristus dari kitab suci dan berdoa. Selesai berdoa, pemuda ini pun tenang. Fransiskus menyuruh orang tuanya memberinya makan dan menyuruh mereka berjanji membawanya ke kapel Our Lady of the Hill
selama 9 hari berturut-turut, segera setelah ia pulih. Tengah malam pemuda itu bangun dan telah bebas dari gangguan roh jahat. Esok harinya ia dibawa ke kapel dan Fransiskus memberinya misa untuknya. Pemuda tersebut tidak pernah kerasukan lagi selama hidupnya. Santo Fransiskus juga melakukan perjalanan-perjalanan di sekitar Goa, Sri Lanka, dan Teluk Komorin. Di Goa, ia sempat mendirikan apa yang dikenal sebagai Sekolah Internasional Santo Paulus. Pada bulan April 1549, Fransiskus mulai berlayar ke Jepang, ditemani seorang pastor Yesuit, seorang awam, juga 2 orang Jepang yang telah bertobat. Pada pesta kenaikan Bunda Maria ke surga, mereka mendarat di Jepang, di Kagoshima, di Pulau Kyushu. Fransiskus sendiri belajar bahasa Jepang. Buah dari kerja keras selama 12 bulan adalah beberapa ratus orang bertobat. Para penguasa mulai curiga dan melarang khotbah selanjutnya. Selain itu, Fransiskus juga mengunjungi Yamaguchi di Honshu dan Miyako di Kyoto. Melihat bahwa kemiskinan dalam pewartaan Injil itu tidak menarik di Jepang sebagaimana di India, Fransiskus mengubah metodenya. Dengan dandanan yang layak dan didampingi teman-temannya yang berperan seolah-olah adalah para pembantunya, ia menghadirkan diri ke hadapan daimyo sebagai wakil dari negara Portugal. Ia memberikan surat dan hadiah-hadiah seperti kotak musik, jam, kacamata, dan masih banyak lagi. Daimyo menerima hadiah-hadiah tersebut dengan senang hati dan memberikan kebebasan kepada Fransiskus untuk mengajar serta menyediakan sebuah biara budaya yang kosong sebagai tempat tinggalnya. Karena ia mendapat perlindungan, maka Fransiskus berkhotbah dan membaptis banyak orang di kota tersebut. Fransiskus ingin meneruskan misinya ke Cina. Disertai Antoni, seorang pemuda Cina, Fransiskus berharap menemukan cara-cara untuk mendarat diam-diam di Cina, negara yang tertutup bagi orang asing. Di minggu terakhir akhir bulan Agustus 1552, mereka tiba di sebuah pulau Shangchuan, yang berjalan 6 mil dari pantai dan 100 mil di sebelah tenggara Hong Kong. Ketika di kapal, Fransiskus terserang demam pada 21 November. Esoknya ia dibawa ke pantai, namun para awak kapal takut terhadap tuan mereka, sehingga membiarkan Fransiskus di atas pasir pantai. Ia terkena angin utara yang menusuk, sampai seorang pedagang Portugis yang murah hati membawanya ke gubuknya yang sederhana. Fransiskus terkena demam tinggi, mengeluarkan darah, namun ia tak henti-hentinya berdoa di tengah kejang-kejang dan suara mengigaunya. Ia semakin lemah dan lemah. Pada Sabtu pagi tanggal 3 Desember 1552, saya, Antoni, dapat melihat bahwa ia sekarat dan saya menyalakan lilin di tangannya. Kemudian dengan nama Yesus di bibirnya, ia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, Sang Pencipta, dengan tenang dan penuh kedamaian. Santo Fransiskus meninggal pada usia 46 tahun. 11 tahun dari hidupnya ia lewatkan di wilayah timur. Tubuhnya dimakamkan pada hari Minggu sore dengan dihadiri oleh 4 orang, yaitu Antoni, seorang Portugis, dan 2 orang budak. Berdasarkan usulan seseorang di kapal, peti mati ditutupi dengan kapur di sekitar tubuh kalau nanti harus dipindahkan. Lebih dari 10 minggu kemudian kuburan dan peti dibuka. Kapur diangkat dari muka dan ditemukan bahwa wajahnya tidak rusak dan tetap cerah warnanya. Demikian juga bagian tubuh lainnya, dan hanya bau kapur. Tubuhnya kemudian dibawa ke kapal dan dibawa ke Malaka, di mana diterima dengan penuh hormat. Pada akhir tahun dibawa ke Goa, di mana tubuh itu dan ketidakrusakannya dibuktikan oleh para dokter. Hingga sekarang tubuhnya masih ada di gereja Good Jesus. Santo Fransiskus dikanonisasi pada tahun 1622 bersama dengan Santo Ignatius Loyola, Santa Teresa Avila, Santo Filipus Neri, dan Santa Isidorus. Riwayat hidup Santo Fransiskus Xaverius mengungkapkan betapa gembira hatinya menerima kabar gembira kerajaan Allah, menerima Sang Mesias, sehingga ia tak segan-segan berkeliling dunia dan menghadapi segala tantangan untuk membagikan kegembiraannya dengan mewartakan Sang Mesias. Riwayatnya merupakan sebuah ajakan agar kita menyadari betapa berharganya kabar gembira kerajaan Allah, betapa berharganya Kristus Sang Mesias. Dengan iman dan kesadaran inilah, marilah kita menyambut Sang Mesias dengan penuh sukacita.